Ya, Bapak Ibu Sedharma, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita merangkapkan kedua tangan untuk mengagungkan Guru Junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Sotihontu, Namo Buddhaya. Ya, semoga selalu sehat ya Bapak Ibu ya. Selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga selalu dalam jalan menuju kebaikan di dalam Dhamma. Bapak Ibu Sedharma, di sini saya ingin sedikit bercerita. Entah 2 atau 3 hari yang lalu, sekarang kan pakainya gadget ya, handphone ya. Di 2-3 hari yang lalu ada di Instagram itu ada seliweran di Instagram, ada seliweran tentang banyak anak-anak kecil yang umur 13-14 tahun, 15 tahun itu mengalami cuci darah. Ada yang udah baca beritanya belum? Anak-anak kecil mengalami cuci darah di salah satu daerah di Jawa Barat. Per bulannya itu bisa sampai 15-20 orang. 15-20 orang mengalami cuci darah. Ini anak-anak kecil ya. Dan juga ada yang ini baru ngecek darah, ngecek ginjalnya ya, ngecek ginjal di Poliklinik Ginjal non Hemodialis berkisar 20-50 pasien per hari. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Cukup banyak anak-anak kecil yang mengalami hal demikian, yang harus cuci darah. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, biasanya waktu saya masih SMA, ngedengar orang cuci darah itu sangat jarang. Paling itu pun orang-orang yang, maaf ya, dalam tanda petik dikatakan sudah sepuh, yang dia usianya di atas 50 tahun. Seperti itu ya. Tapi ini kok sekarang anak usia 14-15 tahun sudah mengalami cuci darah. Dan biasanya kalau orang sudah mengalami cuci darah, itu bisa jadi seumur hidup mengalami cuci darah. Seperti itu. Lalu yang akan menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Iya kan? Kenapa bisa terjadi anak-anak cuci darah? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Setelah saya baca beberapa artikel Bapak Ibu, ternyata hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh seringnya minuman dalam botol, minuman kemasan, kalengan, botolan yang mengandung kadar gula yang tinggi, pemanis buatan. Kalau di tulisan itu kadang-kadang kalau di botol minum itu kan ada bukan gula kadang-kadang ya, dia pakainya sukrosa ya. Sukrosa itu kan pengganti gula, pemanis buatan ya, Romo Eko ya. Itu sukrosanya itu kadang-kadang di beberapa minuman ada yang tinggi, sampai 23 gram. Itu tinggi. Ketika minuman ini dikonsumsi secara terus-menerus, bisalah terjadi penurunan daripada fungsi ginjalnya tadi. Selain tadi ada sukrosa, juga ada karamel ya. Karamel itu juga berpengaruh. Itu sama kayak pemanis buatan juga karamel itu. Jadi dikurang-kurangi untuk minum minuman yang dalam botol yang mengandung pemanis. Lebih baik kita minum air putih. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat di minimarket juga banyak minuman seperti itu. Nah, selain daripada banyaknya minuman yang dijual di minimarket Bapak Ibu, kalau kita lihat saat ini banyak juga anak-anak yang diberikan fasilitas yang sangat mumpuni. Sangat banyak, bisa dibilang juga sekarang anak-anak itu manja dengan fasilitas yang diberikan. Terlalu sering fasilitas diberikan. Sebagai contoh gini, kalau kita lihat
produsen dari minuman saat ini, produsen besar minuman saat ini, itu banyak berlomba-lomba untuk membuat inovasi produk yang baru. Ada, coba nanti Bapak Ibu lihat, ya, salah satu minuman yang menggunakan atau membentuk botolnya itu menjadi bentuk salah satu tokoh kartun. Ada, itu terkenal juga itu. Untuk anak-anak kecil juga banyak yang beli. Selain menggunakan botolnya sebagai bentuk tokoh kartun, ada juga yang menggunakan pemancing lain dengan memberikan hadiah. Itu ya, memberikan hadiah di bentuk-bentuk minuman tadi, sehingga anak tertarik untuk membeli. Nah, orang tua saat ini juga kebanyakan nih, kalau anaknya minta pasti bilang, ya udah satu aja ya, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Ya udah satu aja, udah satu dikasih, besoknya anaknya datang lagi ke minimarket, minta lagi, ya udah kasih lagi lah gitu ya, kasih lagi, sering kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, minta, ambil aja, tapi jangan keseringan ya, karena saking seringnya sampai ibunya bapaknya bilang, ya udahlah yang penting anak saya nggak rewel, kan gitu kan, yang penting anak saya nggak rewel, kasih aja gitu. Itulah orang tua zaman sekarang. Beda mungkin dengan bapak ibu yang dulu yang dididik orang tuanya secara, mungkin maaf ya tanda petik, garis keras kayak VOC gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih ya sudah, sampai menangis merengek pun belum tentu dikasih. Tapi kalau sekarang banyak, minta sedikit aja langsung dikasih. Seperti itu. Dari minuman-minuman yang tadi diberikan ke si anak, seperti tadi ya, banyak minuman yang diberikan, yang orang tua bilang sekali nggak masalah. Terus ada juga fasilitas lainnya, seperti handphone. Anak yang sudah minum manis banyak, main handphone kurang gerak. Mungkin kalau di sekolah hanya lari-lari sedikit, tapi setelah sampai rumah, buka HP, wes nonton sudah. 1 jam nggak kerasa, 2 jam nggak kerasa, nggak ada keluar keringat. Nggak ada keluar keringat, keringatnya menumpuk. Ya, itulah. Si ginjal di sini berfungsi lebih ekstra untuk menyaring zat-zat yang terdapat dalam kandungan minuman tadi. Seperti itu. Lalu juga kalau kita lihat, ini satu contoh yang menarik bagi saya, dan juga ada yang lain. Kalau Bapak Ibu buka berita baru-baru ini, terkhususnya ini dalam tanda petik ya, untuk Romo Eko sebagai guru dan juga Ibu sebagai guru, bahwasannya saya kemarin baca berita, ada di satu sekolah, ada sekitar 30 siswa yang masuk SMP tidak bisa membaca. Satu sekolah masuk SMP, dari SD-nya itu tidak bisa membaca. Ini juga prihatin ya, masuk SMP loh tidak bisa membaca. Lalu Bapak Ibu, karena dari dua ini saya tertarik, bagaimana sih pandangan kita sebagai siswa-siswa Sang Buddha melihat sikap ini, melihat fenomena ini. Kalau kita tarik bahwa ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki adalah kebiasaan yang menurunkan tingkat kewaspadaan yang dimiliki. Jadi kalau dilihat dari dua ini, kewaspadaan dari guru, kewaspadaan dari orang tua, itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan sehingga banyak masalah baru, memunculkan hal-hal baru, salah satunya keinginan yang tinggi atau nafsu yang tinggi, dengan tadi juga termanjakan oleh hal-hal yang instan. Kayak tadi, minuman manis itu yang dalam botol kan instan. Kalau dulu kita beli gula dulu ya, gula tebu dulu itu kan, beli gula bikin teh. Kalau sekarang enggak, ada teh yang botolan langsung gitu kan, instan, lebih cepat. Tapi kadar gulanya kan tinggi juga gitu kan. Dan kita selalunya udah enak, cepet, beli 2-3 botol, dibawa sambil jalan, nanti haus minum gitu kan. Kalau kita kan dulu nggak habis ya udah itu dulu gitu kan.
Nanti mungkin sampai rumah kita cari air putih dulu, baru minum yang lainnya. Karena dari yang tadi kayak minuman ini Bapak Ibu, ketika kewaspadaan kita menurun, kewaspadaan yang dimiliki menurun, dampaknya tidak langsung ada. Dampaknya itu akan muncul setelah waktu yang lama. Setelah waktu yang lama. Enggak apa ya? Enggak, kalau dalam Buddhis kan ada yang kelahiran secara langsung, secara instan. Ini enggak, ini membutuhkan proses untuk hal itu terjadi. Jadi ketika kita memiliki kewaspadaan yang tinggi, kewaspadaan kita dijaga dari minuman tadi, yang kita kurangi, kan mungkin kita bisa tidak harus melakukan cuci darah, ya kan? Dari kewaspadaan yang meningkat, kita tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dampaknya itu ya mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun baru akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Ini akan saya isi dengan sebuah kisah. Kisah ini mungkin juga sering sama Pak Ratno diulang-ulang lagi. Ini dari Jataka ya. Dari Jataka. Ini diceritakan oleh sang guru, sang Buddha. Ini saya karena ada 2 kisahnya. Dari kisah yang ketika sang Buddha dan juga yang sebelum-sebelumnya. Saya dari awal sedikit saja. Bahwa disampaikan bahwa secara turun-temurun ketika sang guru menetap di Weluwana dekat Raja Gaha, seorang keturunan bangsawan yang bernama Pangeran Tissa datang ke Weluwana untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh sang guru. Kemudian ia memiliki niat untuk bergabung menjadi anggota sangha, namun ditolak karena orang tua tidak memberikan izin. Ia mendapatkan persetujuan dari orang tuanya setelah mengikuti rapatapala dan mogok makan selama 7 hari. Dan akhirnya ia menerima penabisan dari sang guru. Sekitar 2 minggu setelah anak muda ini, sang guru meninggalkan Weluwana dan menuju ke Jatawana, di mana bangsawan muda ini melaksanakan 13 latihan moralitas atau dutangga. Dan menghabiskan waktu dan mencari dana makanan dari rumah ke rumah tanpa melakukan hal lain lagi. Jadi si pangeran Tissa ini melakukan pindapata setelah menjadi biku ya, melakukan pindapata terus dari rumah ke rumah. Nah, ini saya singkat saja. Singkat kisahnya, si orang tuanya ini karena tadi kan tidak setuju ya, terus akhirnya setelah mogok makan, kalau anak zaman sekarang minta sesuatu nggak dikasih, wah banting pintu gitu ya. Ini enggak, dia mogok makan. Singkat kisahnya adalah orang tuanya tidak bisa merelakan si anak ini menjadi biku. Karena tidak rela, menangis sesenggukan di satu momen, ada satu acara, tiba-tiba datang seorang gampangannya kayak dayang ya, pembantunya gitu datang bertanya apa yang terjadi, terus kenapa, diceritakan bahwa dulu anaknya pakai perhiasan ini segala macamnya. Terus si pembantu ini bilang, saya bisa membawa anakmu kembali ke sini, tapi berikan rumah yang ada di rumah ini semuanya. Karena anak pangeran ya setuju orang tuanya, dikasihlah, diizinkan. Si pembantu ini dikasih emas segala macam buat persiapan perlengkapannya. Pergilah dia ke tempat yang sama di mana si Pangeran Tissa atau Biku Tissa ini biasa jalan untuk melakukan pindapata. Karena sudah biasa ke situ, biasa lewat situ ngumpulin dana makanan. Nah, si pembantunya ini ngasih dana terus sampai hari-hari si biku ini lewat situ ngasih. Satu waktu karena si pembantu ini udah berpikir bahwa si pangeran ini udah bisa jatuh dalam perangkapnya, si perempuan ini dia berhenti untuk ngasih dana dan berpura-pura sakit. Yang nganterin dana waktu itu adalah pembantunya yang lain. Nah, terus si pangeran ini tanya, kemanakah gadis itu gitu kan. Nah,
kemanakah gadis itu? Dikatakanlah bahwa gadis itu sakit dan dia ingin meminta Tuhan untuk melihatnya, untuk kesembuhannya, agar dia senang gitu ya. Ini kan kalau seorang biku ikut kan sebenarnya melanggar peraturan moralitasnya ya. Tapi dia terpaksa ikut. Dia bilang, baiklah saya akan mengikuti, saya akan ikut. Gampangannya gitu ya. Setelah ikut, masuk, diketemukan, ngobrolin dengan perempuan tadi. Setelah itu diobrolkan dengan perempuan tadi, dibawalah dia ke tandu. Setelah dibawa ke tandu, dibawa ke rumah orang tuanya. Setelah itu baru dia mendapatkan banyak omongan-omongan yang tidak enak dari para biku lainnya dan juga para umat. Udah kayak gitu menjadi perbincangan yang banyak diperbincangkan oleh para biku juga. Sampai di satu balai tempat Sang Buddha biasa membabarkan dhamma. Para biku ini bercerita tentang itu. Sang Buddha datang, dia bilang, para biku, apa yang kalian perbincangkan? Nah, setelah itu para biku ini menceritakan tentang kejadian itu. Nah, Sang Buddha lalu berkata, para biku, kata beliau, ini bukan pertama kalinya karena terikat pada rasa makanan yang membuatnya ketagihan. Ia jatuh dalam kuasa wanita itu. Ia juga mengalami kejadian sama di kelahiran yang lampau. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau menceritakan kelahiran lampau ini. Ini yang saya mau ceritakan ya. Bahwa sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Banares, ia memiliki seorang tukang kebun yang bernama Sanjaya. Suatu hari, seekor rusa angin, Witamiga, ini seperti tadi ya saya katakan, Mas Ratno biasanya sudah baca duluan nih ya. Witamiga masuk ke taman peristirahatan raja dan lari menghilang dalam sekejap. Saat Sanjaya menyadari keberadaannya, namun Sanjaya membiarkannya tanpa membuat hewan itu menjadi ketakutan. Setelah beberapa kali muncul, rusa itu mulai terbiasa di tempat itu. Tukang kebun tersebut mempunyai kebiasaan untuk mengumpulkan bunga dan buah, kemudian membawakannya kepada sang raja setiap harinya. Suatu hari, raja bertanya, pernahkah kamu melihat sesuatu yang asing di taman peristirahatanku? Hanya seekor rusa angin, Paduka. Itu jawab dari Sanjaya tadi. Lalu ditanya, menurutmu apakah dapat kamu menangkapnya? Ya, jika saya mendapatkan sedikit madu, saya akan membawa rusa itu ke istana. Raja memerintah agar madu diantarkan kepada tukang kebun itu. Pergilah tukang kebun itu ke taman peristirahatan raja dengan madu di tangannya. Mula-mula ia menggosokkan madu ke rumput yang sering didatangi oleh rusa itu, kemudian bersembunyi. Ketika rusa itu muncul dan merasakan rumput yang telah diberi madu, ia terjerat oleh rasa harum rumput itu, sehingga ia akan datang ke tempat itu saja. Melihat jeratnya telah memberikan hasil yang baik, tukang kebun itu secara berangsur-angsur memperlihatkan diri kepadanya. Kehadiran tukang kebun itu membuatnya melarikan diri di hari pertama, hari kedua. Namun setelah terbiasa melihat kehadiran tukang kebun tersebut, ia mulai merasa percaya padanya dan mulai mau makan rumput dari tangan tukang kebun itu. Tukang kebun yang menyadari bahwa ia telah memenangkan kepercayaan hewan itu, mulai menyebarkan cabang pohon hingga setebal permadani untuk menutupi jalan setapak di peristirahatan raja. Kemudian mengikat sebuah labu yang telah dipenuhi oleh madu di bahunya dan menempelkan seikat rumput di pinggang bajunya. Ia menjatuhkan sedikit demi sedikit rumput yang telah diolesi madu itu di hadapan rusa tersebut, hingga akhirnya mereka tiba di istana. Begitu rusa menginjakkan kakinya di dalam istana, mereka segera menutup pintu. Di bawah tatapan para manusia, rusa itu ketakutan dan gemetar, berusaha menyelamatkan diri dengan berlari hilir mudik di aula istana. Raja turun dari kamarnya yang berada di tingkat atas istana, melihat hewan yang gemetaran itu, berkata, begitulah takutnya rusa angin sampai-sampai selama seminggu penuh tidak mengunjungi tempat yang ada manusianya.
dan tepat di mana ia pernah ditakut-takuti, ia tidak akan pernah kembali lagi sepanjang hidupnya. Namun karena terjerat oleh rasa yang begitu menggoda, hewan liar di hutan ini benar-benar datang ke tempat ini seperti ini. Sungguh temanku, tidak ada hal yang lebih hina dibanding rasa penuh godaan itu. Lalu Sang Buddha membabarkan syair. Tidak ada yang lebih buruk dibandingkan jerat nafsu rasa, baik di rumah maupun di tempat teman. Demikian rasa itu berhasil membuat Sanjaya membawa rusa liar datang ke sini. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kisah ini ya Bapak Ibu ya, ini kalau kita padankan dengan kita saat ini ya, dengan kondisi saat ini, banyak orang yang terlena ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang terlena oleh hal yang bersifat duniawi yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan kita. Sama kayak rusa tadi, banyak dari kita yang diberikan madu gampangnya, sehingga kita terlena dengan hal-hal yang dimudahkan. Kayak tadi rusa angin diberikan madu, ya belikan rumput yang ada madunya. Kewaspadaannya menurun dengan mudahnya dipikat oleh rumput. Seperti tadi juga saya bilang di awal bahwa kewaspadaan kita yang menurun terpikat dengan hal-hal yang gampang, yang enak, yang mudah. Kita terjebak oleh rasa-rasa minuman yang manis. Dan kita sering terjebak dengan dalih hanya sekali kok. Terjebak dengan ungkapan-ungkapan bahwa ungkapan-ungkapan yang mengondisikan kita tidak memiliki kewaspadaan. Ungkapan-ungkapan ya cuma sekali nggak apa-apa, ya yang penting anak kita tidak rewel, gitu ya. Banyak kita terjebak oleh hal-hal seperti ini. Ini kan harusnya kita lebih waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam kemerosotan. Kita harusnya hidup hari ini tuh menjadi lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Dengan selalu waspada dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Tindakan-tindakan yang kecil yang terkadang kita bikin remeh, kita anggap tidak berarti, itu terkadang adalah memberikan dampak yang cukup besar. Seperti tadi dikatakan bahwa banyak anak-anak muda yang terkena diabetes lalu lakukan pencucian darah. Itu kan awalnya adalah hal-hal yang kecil yang dianggap remeh. Hanya minuman biasa, tidak terlalu sering juga. Tapi lupa, karena kata-kata tidak terlalu sering, lupa. Hari ini minum, udah minum satu, oh iya enggak, nanti enggak minum lagi. Wah ternyata di perjalanan sampai di minimarket, lihat, wah ini seger nih, dingin, suasana yang panas dalam mobil, minumlah satu. Wah jangan satu, nanti temennya kurang, beli lagi satu, wah beli dua, temennya nggak mau, ya terpaksa saya minum gitu kan. Akhirnya apa? Yang awalnya niatnya satu, ujung-ujungnya jadi banyak gitu kan. Ini kewaspadaan kita itu menurun. Kewaspadaannya menurun. Coba waspada, udah satu ini ya sudah cukup, tidak usah menambah lagi. Tidak usah dengan dalih cuma satu kok. Cuma nambah satu. Kita kan kadang-kadang kayak gitu ya. Cuman. Wah ini enak nih. Ya cuma sekali ini doang kok. Besok enggak. Tapi kita tidak waspada sehingga besok tidak itu kita lupakan. Ya kita beli lagi satu. Ya terus satu. Sebulan udah ada dampaknya. Dampaknya menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, terus 2-3 tahun kemudian baru terasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita meningkatkan kewaspadaan dalam diri, hal yang seperti ini yang seharusnya tidak terjadi bisa kita jadikan tidak terjadi. Dengan meningkatkan kewaspadaan juga kita dapat mengetahui, oh ini bermanfaat untuk saya, ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan kewaspadaan juga
Kita bisa tahu, oh ini baik, ini tidak baik, sehingga kita bisa milih-milih mana yang emang sebenar itu baik dan juga tidak baik. Kalau tidak baik bisa kita singkirkan, yang baik kita ambil, kita manfaatkan, kita berdayakan sesuatu yang baik itu. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dengan kewaspadaan kita saat ini, di kehidupan kita saat ini, kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Selain di kehidupan saat ini, di kehidupan yang mendatang, waktu yang mendatang, kita juga bisa mendapatkan yang baik, manfaat yang baik. Jadi saya rasa mari secara bersama-sama kita melatih diri, kita melakukan pengembangan diri, dengan bersama-sama kita mengondisikan diri kita untuk selalu waspada. Dalam setiap hal kita selalu waspada agar dapat tadi menjadi lebih baik di hari yang ini dan hari yang esok. Ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada satu ungkapan dari Sang Buddha di dalam Dhammapada bahwa apa mado amata padang, pamado macuno padang, apa mata nak miyanti, ye pamata iyata mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati, mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Bapak Ibu, cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat selalu waspada dalam setiap halnya. Mari kita akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Soti Hontu, Namo Buddhaya.